Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nama belakangnya adalah Su. Suara lelaki tua itu membawa kegembiraan dan kesurupan yang langka. Tampaknya nama keluarga ini memiliki arti yang sangat istimewa baginya. Ge Qian tertegun sejenak, dan berkata, apa alasannya? Ketika kamu berada dalam kekacauan laut sebelumnya, bukankah kamu juga tahu namanya Sui? Saat ini. Suara lelaki tua itu rumit, kamu tidak mengerti. Ge Qian menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan kata lain, kali ini aku harus menemuinya Sui, kan? Kata-kata lelaki tua itu tidak dapat dilanggar, tidak buruk. Ge Qian menghela nafas, hei, bisakah kamu memberiku waktu penyangga? Nah, ketika aku pergi ke Sumi Xiandao besok, bagaimana kalau aku menemukan kesempatan lain untuk bertemu dengannya? Pada konferensi lantai Dharma ini, ia berhasil menduduki peringkat ke-30 tanpa hambatan, memperoleh Sumeru Talisman, dan lolos ke Sumeru Immortal Island. Orang tua itu sangat marah sehingga dia berteriak, kami akan melihat Anda cepat atau lambat, mengapa Anda harus menunda? Apakah Anda begitu pengecut? Ge Qian berkata dengan tatapan serius, saya hanya ekstra hati-hati tentang hal-hal yang saya tidak yakin, terlebih lagi, ketika kita bertemu besok, jika sesuatu terjadi, ada orang lain di sekitar, setidaknya itu bisa membuat Sui memilikinya. Jangan khawatir, kami mengirimkannya ke pintu sekarang, dan bajingan itu tahu apa yang akan terjadi. Orang tua itu jelas sangat tertekan. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan tidak sabar, kalau begitu besok. Saya katakan, jika Anda berubah pikiran besok, saya akan pergi menemuinya sendiri. Ge Qian menghela nafas lega dan tersenyum, jangan khawatir, meskipun saya sedikit lebih berhati-hati, saya tidak akan pernah melanggar kata-kata saya. Berbicara, dia minum segelas anggur dan merasa nyaman. Untuk beberapa alasan, dia selalu memiliki ketakutan yang tak terlukiskan terhadap Sui, seperti bertemu musuh bebuyutan. Jika memungkinkan, dia lebih suka tidak bertemu Sui dalam kehidupan ini. Di tengah malam, Ge Qian meninggalkan kedai. Ge Qian berjalan sebentar, dan tiba-tiba menyadari sesuatu, pupil matanya menyempit, dan ekspresinya tetap tidak bergerak, orang tua, seseorang mengikutiku. Orang tua itu dengan cepat berkata, ambil lingkaran di sekitar kota dan lihat apakah kamu bisa menyingkirkan pihak lain. Ge Qian mengangguk. Dia berjalan di jalan-jalan kota seperti orang normal, memilih beberapa jalan dan gang dengan pejalan kaki. Kecepatannya tampak lambat, tetapi setiap kali Anda mencapai sudut jalan, kecepatannya akan meningkat, dan ia akan terbang dengan kecepatan penuh seperti embusan angin. 1/4 jam kemudian. Ekspresi Ge Qian sedikit bermartabat, dan berkata, orang itu selalu ada di sana, saya curiga pihak lain kemungkinan besar adalah orang di alam transformasi roh. Aneh, anakmu selalu pemalu dan takut. Sejak memasuki kota Jiuding, dia tidak pernah menyinggung siapapun. Orang tua itu sedikit bingung. Ge Qian menebak kemungkinan, dan berkata dengan ekspresi muram, mungkin. Itu ada hubungannya dengan Sui. Anda juga sadar, Pak Tua, bahwa Yuan Hang dan saya tampil di konferensi lantai Dharma. Taoisme, berasal dari nada yang sama, adalah segel dominasi dunia Xuanwu. Sekarang, semua orang tahu bahwa Yuan Hang adalah pelayan Sui, dan aku dari Dazu. Dalam keadaan seperti ini, orang mungkin curiga bahwa ada seseorang di antara aku, hubungan Ge Qian dan Sui. Lagi pula, dia depresi. Saat itu, sebuah tawa terdengar, Ge Xiaoyou, silakan tinggal. Begitu suara itu terdengar, sosok tinggi dan kurus muncul dari udara tipis di jalan di depan. Di kegelapan malam, sosok ini mengenakan jubah hitam, memegang pengocok dan mengenakan mahkota besi, berusia sekitar 30 atau 40 tahun, dengan penampilan yang kurus. Ini adalah jalan panjang yang lebar, sudah larut malam dan hanya ada sedikit pejalan kaki. Muncul, Ge Qian dengan tajam memperhatikan bahwa ada perubahan aneh pada aliran udara di sekitarnya di area terdekat. Seolah-olah dunia ini benar-benar terisolasi dari jalan panjang ini. Pupil Ge Qian menyusut, ekspresinya tidak berubah, tapi dia siap menunggu. Pria berjubah hitam itu tersenyum.
Sungguh, sepertinya aku tidak mengenalmu, aku benar-benar tidak tahu, apa yang harus dibicarakan. Ge Qian mengerutkan kening. Aku tidak mengenalmu sebelumnya, dan belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Setan Huan. Ge Qian terkejut, dan berkata dengan terkejut, saya pikir orang-orang kuat dari keluarga Huan semuanya bermarga Huan, tetapi ada orang-orang di Sekte Tao. He Changying, seorang pria berjubah hitam, menjelaskan dengan sabar, Anda tidak tahu sesuatu, sejak 30.000 tahun yang lalu, bawahan Huan mengendalikan total 9 sekte, dan Kuil Tianshui, tempat Taois yang malang itu berasal. Adalah salah satu dari 9 sekte ini. Sayangnya, dengan munculnya larangan kuno gelap, Kuil Tianshui juga mengalami bencana. Pindao beruntung dilindungi oleh klan iblis Huan, dan beruntung dapat melarikan diri dari larangan kuno yang gelap. Bangun dari keheningan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang berjalan di bawah klan Huan. Ge Qian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menyatukan hal-hal ini. Lalu kenapa kamu mencariku malam ini? Tanya Ge Qian. He Changying tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana, saya ingin mengundang teman kecil saya untuk pergi ke tempat tinggal Huan saya untuk membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan Sui. Ge Qian merasa pahit di mulutnya, dan dia benar-benar terlibat oleh pria ini, Sui. Mengambil napas dalam-dalam, Ge Qian berkata dengan tulus, Tuan, saya mengatakan bahwa Sui dan saya tidak saling mengenal sama sekali, apakah Anda percaya atau tidak? He Changying tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Ge Qian bergumam, tampak tertekan. He Changying tersenyum hangat dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, jika kamu bekerja sama, aku tidak akan membunuhmu. Aku percaya padamu. Bukankah alasan mengapa kamu memperkosaku sebelumnya untuk menunda waktu? Ge Qian mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Lebih dari selusin jimat rahasia muncul dari langit, seperti untaian pelangi berwarna-warni dan mempesona, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dan sosoknya melintas tiba-tiba, bergegas menuju kejauhan. Pada saat melarikan diri, dia memiliki penggaris besi hitam ekstra di tangan kanannya, dan pada saat yang sama memegang manik spiritual di telapak tangan kirinya. Penguasa besi hitam disebut Senyu. Itu adalah harta karun kuno dan salah satu prajurit roh paling kuat di tangan Ge Qian. Orb spiritual disebut Breaking Forbidden Bats. Dengan bola roh ini, dia membantu Ge Qian menyelamatkan berkali-kali ketika dia berada di beberapa tempat terlarang yang berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Ge Qian masih khawatir. Begitu dia menggertakkan giginya, dia mengeluarkan jimat abu-abu dan menggantungnya di lehernya. Ini adalah Exorcism Tracer Jimat, yang dapat menghancurkan pukulan penuh karakter di alam spiritual. Setelah melakukan ini, Ge Qian merasa sedikit lebih nyaman. Pada orb terlarang di tangannya meledak menjadi cahaya biru. Ge Qian sangat gembira dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Tidak jauh, He Changying dengan lembut menyapu debu di tangannya. Pindai. Lebih dari 10 jimat rahasia yang dirilis oleh Ge Qian sebelumnya semuanya tersapu bersih. Namun, ahli transformasi spiritual melihat Ge Qian melarikan diri dari formasi terlarang yang diringkas oleh teknik rahasia, pembalikan Zousu, tetapi tidak mengejarnya. Ada sedikit main-main dan penghinaan di matanya. Dentang. Sebuah ledakan menggelegar terdengar. Tidak jauh dari sana, seorang pria jangkung berjubah merah muncul, dengan rahang burung walet dan kumis harimau, mata seperti lonceng tembaga, dan ada kilatan petir ketika melihat ke depan, yang sangat menakutkan. Di depannya, pedang terbang seputih perak berputar-putar, dengan cahaya dingin yang bersinar. Sebelumnya, ketika Ge Qian melanggar larangan dan bergegas keluar, kepalanya ditebas oleh pedang terbang seputih salju. Meskipun dia akhirnya memblokir pukulan itu, dia sangat tidak nyaman sehingga dia akan batuk darah. Pria jangkung berjubah merah ini adalah eksistensi yang mengubah roh. Mampu memblokir pedang terbang dari Brother Cui Heng, Ge Xiaoyou layak menjadi seorang jenius muda yang dapat mencapai 30 besar konferensi lantai Fa. Di kejauhan, He Changying berjalan dengan emosi. Dia dan pria berjubah merah Cui Heng di kejauhan satu demi satu, membentuk tren mengapit dan mengapit,
yang tiba-tiba menempatkan Ge Qian dalam dilema. Ge Qian tersenyum pahit, untuk berurusan dengan orang kecil seperti saya, untuk memiliki dua alam transformasi roh dikirim bersama, Anda benar-benar memandang saya. Dia sangat memperhatikan bahwa ada formasi terlarang lain di dekat jalan panjang ini. Tidak ada keraguan bahwa tindakan He Changying dan Cui Heng malam ini telah direncanakan dan dipersiapkan. Ini membuat Ge Qian juga merasakan tekanan yang tiba-tiba meningkat. Orang tua, tampaknya bahkan jika kita mencoba yang terbaik kali ini, kita tidak dapat melarikan diri. Ge Qian bergumam di dalam hatinya. Jangan khawatir, aku akan memberimu kehidupan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Orang tua itu kejam. Tidak jauh, He Changying mendekati langkah demi langkah, dan berkata, Ge Xiaoyou, orang yang mengetahui urusan saat ini adalah seorang pahlawan, situasi saat ini adalah Anda putus asa dan tidak dapat kembali ke langit, lebih baik untuk patuh dan ayo pergi dan selamatkan diri kita sendiri dari rasa sakit daging dan darah. Ge Qian menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menyeringai, sungguh, tapi sayangnya, Tuan Muda tidak pernah percaya pada kejahatan. Ledakan. Jubah lengan bajunya bergetar, dan ratusan jimat rahasia meraung, masing-masing menuju He Changying dan Cui Heng sebagai tudung. Ada harimau di depan dan serigala di belakang, tapi untungnya masih ada tempat untuk berbalik. Sosok Ge Qian melintas, dan dia bergegas ke samping tanpa ragu-ragu. Dia langsung melemparkan bola terlarang dari tangannya, mencoba menghancurkan formasi. Berbicara, dia telah memasukkan orb terlarang ke dalam lengan bajunya dan menatap Ge Qian sambil tersenyum. Transformasi roh lainnya. Tubuh Ge Qian kaku dan mulutnya penuh dengan kepahitan. Kapan dia menjadi begitu penting, dan ketiga roh itu layak bergabung untuk menahannya. Tidak jauh dari sana, He Changying dan Cui Heng telah mengalahkan jimat rahasia dan senjata ajaib yang telah dikorbankan Ge Qian sebelumnya. Untuk Ge Qian. Pada saat ini, Ge Qian seperti binatang buas yang terperangkap, tidak bisa terbang. Perkenalan, ini Taois Li Han Muli, dan ini Taois Cui Heng, yang berasal dari klan Huan seperti saya. He Changying memegang pengocok di tangannya dan tersenyum, teman kecil. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Orang tua kurus Li Hanmu berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Melihat adegan ini, Ge Qian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, kalau begitu coba lagi. Ledakan. Dia melambaikan penguasa Senyu dan bergegas menuju Li Hanmu terdekat. Dalam situasi 1 lawan 1, Ge Qian berpikir pada dirinya sendiri bahwa semua kartu di tangannya akan cukup untuk membunuh setiap kultivator spiritual yang hadir. Tetapi situasi saat ini jelas tidak mungkin. Jika dia ingin bertahan hidup, satu-satunya kesempatan adalah menangkap seseorang dan membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Hanya dengan cara ini dia bisa memenangkan kesempatan. Karena itu, ketika Ge Qianfu bergerak, rasanya seperti putus asa. Tubuh itu milik Daoxing dari tahap awal Stargathering Realm, dan dilepaskan sepenuhnya olehnya tanpa syarat. Ketika penguasa Senyu hancur, itu memicu cahaya yang megah. Mata Li Hanmu berkedip dengan jijik, dan dia menepuk tangannya. Ledakan. Dalam suara ledakan, penguasa Senyu terguncang. Mutiara beras, bagaimana bisa bersaing dengan matahari dan bulan? Li Hanmu mencibir dan menggelengkan kepalanya. Tidak jauh, baik He Changying maupun Cui Heng tidak bergerak, menonton pemandangan seperti itu dengan segala waktu luang mereka. Kucing yang memainkan mouse memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkannya. Belum lagi 3 kucing sedang menggoda tikus kecil sekarang. Betulkah? Ge Qian menyeringai, melambaikan penguasa Senyu lagi, dan menghancurkannya dengan keras. Di luar kekuatanmu sendiri. Li Hanmu menghela nafas pelan, mengangkat tangannya dan meraihnya. Ledakan. Pergelangan tangan Li Hanmu sangat sakit, jari-jarinya mengendur seperti sengatan listrik, dan seluruh tubuhnya terguncang dan terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Ekspresinya langsung berubah. Saya melihat sosok ilusi dan buram muncul di atas kepala Ge Qian. Tidak jauh, mata He Changying dan Cui Heng menyipit. Ketika mereka datang untuk berurusan dengan Ge Qian, mereka berharap bahwa pasti ada banyak kartu penyelamat pada penyihir muda seperti Ge Qian.
Tapi saya tidak menyangka ada jiwa mengerikan yang tersembunyi di Ge Qian. Tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, Ge Qian dan sosok samar itu telah menyerang dengan berani, membunuh Li Hanmu. Li Hanmu menjerit aneh, dan mengeluarkan daoyin berwarna biru untuk menekannya. Ledakan. Raungan memekakkan telinga bergema. Li Hanmu terguncang, darah menetes dari sudut bibirnya, dan Qian Daoyin hancur. Dan mengambil kesempatan ini, Ge Qian dan sosok kabur itu bergegas menuju kejauhan untuk pertama kalinya. Aku akan melanggar larangan itu, bocah ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Sosok kabur itu berteriak keras, dan tangannya disegel. Dalam kehampaan, cahaya misterius melonjak, berubah menjadi raksasa, kepala kura-kura, ekor ular, dan keempat kakinya seperti pilar langit, dan tubuhnya seperti gunung. Bentuk pertama dominasi Xuanwu dari segel dunia, segel bumi. Pergi. Tidak jauh. Mata He Changying berkedip tanpa ampun, dan dia mengangkat tangannya untuk memainkan cermin harta karun perunggu. Cermin harta karun itu bulat dan jernih, dan ketika muncul di udara, di permukaan cermin harta karun yang halus dan terlihat, pupil merah tiba-tiba terbuka, seperti tatapan iblis dari neraka, dingin, acuh tak acuh, dan kejam. Di pupil merah, cahaya darah aneh keluar, mengenai sosok buram di kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Pria tua. Ge Qian terkejut dan hatinya terkepal. Di matanya, sosok kabur lelaki tua itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran pada saat ini. Tidak ada keraguan bahwa pukulan tadi terlalu menakutkan, menyebabkan orang tua itu menderita kerusakan berat. Tidak jauh dari sana, He Changying menyingkirkan cermin harta karun perunggu, dan berkata dengan ekspresi santai, Ge Xiaoyou, pendukungmu sepertinya tidak terlalu berguna. Cui Heng dan Li Hanmu hanya bisa mencibir. Ge Qian tampak muram dan tidak yakin. Itu hanya seberkas darah yang melahap jiwa. Ketika itu pada puncaknya, kekuatan semacam ini tidak cukup untuk menggelitik tempat ini, tetapi sekarang, tempat ini telah jatuh ke pinggiang, tetapi telah dikelilingi oleh sekelompok orang. Hal-hal seperti semut, intimidasi. Sosok yang kabur itu menghela nafas. Semut. Dia Changying dan yang lainnya tidak bisa menahan cibiran, orang ini bukan hantu atau hantu, dia sangat keras. Orang tua, sudah waktunya, mari berhenti membual, itu tidak lebih dari kematian, aku, Ge Qian, tidak serakah untuk hidup dan takut mati. Ge Qian menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menyeringai, seperti yang sering kamu cerewetkan, ketika datang untuk berlatih, ketika kamu memandang rendah hidup dan mati, dan kamu benar-benar tidak dapat menghindarinya, kamu sudah selesai. Sosok yang samar-samar berbisik pelan, aku benar-benar tidak takut mati, tetapi jika aku tidak menyelesaikan keraguan di hatiku dan mati, itu akan membuatku terlalu tidak mau. Tidak jauh, He Changying dan yang lainnya mengerutkan kening, sedikit bingung. Rengekan seperti itu, tanpa aura berbahaya, membuat mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan sosok samar ini. Sementara itu, halaman King Yun. Su Yi, yang sedang bermeditasi bersila di dalam ruangan, tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya muncul kesurupan. Kekuatan induksi Xuanjun. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Yi, penguasa pedang Xuanjun, pernah menciptakan teknik rahasia dan mengajarkannya kepada 9 muridnya. Jalankan teknik rahasia ini dengan kekuatan jiwa, dan dia akan mengetahuinya sesegera mungkin dan pergi untuk membantu. Metode rahasia ini adalah bab induksi Xuanjun, dinamai berdasarkan kehidupan masa lalu Su Yi. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa di kota Jiuding malam itu, dia akan merasakan fluktuasi kekuatan dari teknik rahasia ini lagi. Keadaan pikirannya seperti melempar batu ke danau yang tenang, membuat ombak. Mungkinkah kura-kura kecil itu? Berbisik, Su Yi sudah berdiri dan meninggalkan halaman King Yun. Kamu hentikan dia, aku akan menangkap anak itu. He Changying berkata dengan suara yang dalam. Meskipun tidak jelas apa sosok samar itu bersiul, itu dapat mencegah malam dari mimpi, He Changying membuat keputusan yang tegas dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Bagus. Li Hanmu dan Cui Heng setuju untuk segera mengambil tindakan. Ledakan. Perang pecah.
Sosok kabur bertarung 1 lawan 2, bahkan jika mereka putus asa, tetapi mereka bukan lagi lawan dari 2 karakter transformasi roh. Dia terluka parah dan sudah sangat lemah. Dalam keadaan seperti itu, apalagi tempat berlindung. Gekian, yaitu, dia sendiri bisa mati kapan saja. Pada saat yang sama, He Changying bergegas dan membunuh Gekian. Teman kecil, aku tidak akan bertarung melawan orang jenius sepertimu. Tidak baik. Wajah Gekian sangat berubah, dia segera meninggalkan Senyuechi, dan sosoknya mundur dengan keras. Mata He Changying tampak lucu. Di bawah kendalinya, jaring emas yang diubah oleh tali pengikat tiba-tiba berubah menjadi berukuran 100 kaki, menghalangi mundurnya Gekian ke segala arah dan menyelimutinya. Mata Gekian terbelah, dan dia berusaha keras, tetapi sia-sia. Dalam sekejap mata, sosoknya terikat dan dia tidak bisa lagi bergerak. Ling Suo, mudah untuk menangkapmu. He Changying tersenyum dan melangkah maju, menjentikkan jarinya. Ledakan. Mata Gekian menjadi gelap dan dia pingsan. Kamu menyinggung teman kecil, kamu sangat penting bagi klan Iblis Huan, dan aku juga khawatir kamu tidak bisa memikirkan dirimu sendiri dan menghancurkan dirimu sendiri, jadi aku hanya bisa membuatmu pingsan terlebih dahulu. He Changying berkata, dan sudah mengambil Gekian di tangannya. Kemudian, dia melihat tidak jauh. Di bawah serangan Li Hanmu dan Cui Heng, sosok kabur itu terluka parah, seperti kabut yang akan runtuh, dan bisa dihancurkan kapan saja. Kalian berdua, kekuatan formasi perisai akan segera habis, tolong buat keputusan cepat. Dia Changying mengingatkan. Oke, aku akan mengirimnya dalam perjalanan. Ledakan. Sosok buram itu terbang keluar. Sosoknya memiliki beberapa tanda keruntuhan ilusi. Pada saat ini, sosok kabur itu memandang Gekian yang ditangkap oleh He Changying di kejauhan, dan ekspresinya tidak bisa membantu menunjukkan sedikit kekecewaan dan kesepian, dan bergumam. Mungkinkah aku salah, maka Sui, tidak sama sekali. Mati. Cui Heng mendesak pedang terbang seputih salju untuk menebas di udara. Saat itu. Dentang. Setelah itu, tabrakan bergema seperti batu yang menembus emas. Ratapan. Melarikan diri dari kematian, biarkan sosok buram itu tinggal sebentar, dan di bidang penglihatannya, dia melihat sosok tinggi berdiri di sampingnya. Jubah hijau seperti batu giok, acuh tak acuh terhadap debu. Kamu. Sosok buram itu tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah tidak bisa dipercaya. Melihatnya, hati Su juga naik turun, sulit untuk mengendalikan dirinya, dia tidak bisa menahan nafas, anak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.